correlation atau yang biasa kita katakan korelasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami apa itu konsep correlation, kemudian bagaimana analisis dan juga interpretasi datanya. Nah, correlation. Nah, correlation yakni apabila kita ingin menguji tingkat keeratan hubungan antar variabel, ya, antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, biasanya ya nanti itu hasilnya itu berupa pernyataan koefisien korelasi, ya, simbol R kecil, ya. Kemudian hubungan antar variabelnya ini bisa bersifat positif ataupun negatif, ya. Nah, syaratnya ya data kita itu harus ordinal atau dalam bentuk kontinu dan juga wajib berdistribusi normal, karena uji korelasi ini berupa uji statistik parametrik. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus, ya. Misalnya kita ingin meneliti hubungan antara pendidikan kesehatan dengan kesiapan pasien pulang dari rumah sakit. Itu contohnya. Nah, kita langsung aja menggunakan SPSS, ya. Nah, jadi kita masukkan dulu datanya ke variabel Q, ya, Pencast, ya. Untuk variabel independennya, kemudian variabel dependennya adalah kesiapan pasien pulang, ya. Jadi ini di sini kita buat coding aja Pencast dan juga kesiapan pasien. Nah, labelnya ini bisa kita buat lengkap, ya, pendidikan kesehatan dan juga kelengkapan pasien pulang. Nah, kita langsung masuk ke data view, ya. Ini contohnya, ya, ini adalah skornya, ya, skor untuk Pencast, ya, kemudian ini skor untuk kesiapan pasien pulang, ya. Ini nanti isinya ini ya tergantung dari kuesioner yang teman-teman pakai, ya, atau instrumen yang dipakai. Nah, lalu kita lanjut ke analyze, ya, analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bivariate, ya. Ini untuk uji percent correlation. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini, ya. Ini kan ada dua-duanya nih, ya. Nah, kedua-dua variabelnya itu kita pindahkan ke sebelah kanan atau ke bagian variabel, ya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk bagian persennya ini kita conteng, ya. Kita klik di sini. Karena apa? Karena kita pengen uji percent correlation, ya. Itu dengan yang itu. Kemudian oke. Nah, nanti itu akan muncul outputnya seperti ini, ya. Correlation. Nah, ini hasilnya. Nah, apa yang perlu teman-teman lihat, ya, untuk cara interpretasinya kita bisa lihat. Nah, untuk interpretasi datanya, ya, berdasarkan uji correlation didapatkan nilai signifikan level 0,794. Dari mana dapatnya? Ini, ya, nilai signifikan levelnya atau titernya, ya, ini 0,794. Kenapa ini yang kita lihat, ya? Ini pendidikan kesehatan dan di sini kesiapan pasien pulang, ya. Ini variabel independennya dan ini variabel dependennya, ya. Atau kalau memang mau dilihat dari sini bisa juga ini kesiapan pasien pulang, berarti yang sebelah sini harus pendidikan kesehatannya, ya. Oke, sama, ya, 0,794. Nah, artinya apa? Nilai Q value-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya ada hubungan yang positif, ya, atau ada hubungan yang kuat antara pendidikan kesehatan dengan kesiapan pasien pulang dari rumah sakit. Nah, ketentuannya untuk uji korelasi, ya, ada derajat keeratan hubungannya, ya. Jadi kalau misalnya nilai korelasinya itu berada antara 0,0 sampai 0,2, maka tidak ada korelasi kesimpulannya, ya. Nah, kalau misalnya nilai korelasinya itu berada antara 0,21 sampai 0,4, maka hubungan antar variabelnya itu termasuk dalam korelasi yang lemah, ya. Atau hubungannya itu lemah.
Kemudian kalau misalnya rentangnya antara 0,41 sampai 0,6, nah itu hubungan antar variabelnya sedang, ya. Kemudian kalau 0,61 sampai 0,80 maka hubungan antar variabelnya ini termasuk kuat, ya. Dan yang terakhir kalau dia berada antara rentang 0,81 sampai antara 1, ya, sampai mendekati 1 atau 1, maka korelasinya sempurna atau hubungan antar variabelnya itu sempurna. Itu ketentuan. Jadi kalau nilai signifikannya misal tepat di antara tepat berada di angka 0,05, ya, maka kita harus membandingkan nilai percent correlation-nya dengan nilai R tabel, ya. Nah, jika nilai percent correlation-nya itu lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan antara variabelnya. Kemudian apabila nilai percent correlation atau nilai R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, berarti tidak ada hubungan antar variabel. Nah, ini ya, plus minus 1 di sini plus 1, ya. Jadi semakin mendekati angka 1, ya, korelasinya semakin kuat, semakin sempurna korelasinya, ya. Tetapi kalau dia semakin mendekati angka minus 1, maka korelasinya semakin lemah atau bahkan tidak ada korelasinya sama sekali, ya, tidak ada hubungan sama sekali antar variabel. Jadi untuk korelasi yang positif, ya, biasanya diagramnya seperti ini ke kanan. Kalau korelasi yang negatif, dia diagramnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya dia tidak ada hubungan, ya, jadi hanya ya udah mentok di sini aja. Tabel untuk R tabelnya, ya, itu teman-teman bisa lihat. Referensi yang saya pakai cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.